Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhat talabah fasl tsani ba rahimakumullah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari mana pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang tarkib, yang mana tarkib itu sendiri ada 6 macam. Di antaranya tarkib isnadi, tarkib idhafi, tarkib bayani, tarkib atfi, tarkib majzi, dan tarkib adadi. Semuanya telah kita bahas secara pengertiannya masing-masing, contohnya dan juga kalian telah mengerjakan tugasnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang jumlah, sebagaimana yang harus kita ketahui setelah frase atau tarkib. Tarkib itu kan susunan kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih, tapi tidak melebihi jumlah, itu namanya tarkib. Nah, sekarang setelah kita tahu tarkib, kita juga harus tahu namanya jumlah, Jumlah itu lebih luas maknanya daripada tarkib. Yang dimaksud dengan jumlah ialah kalimatnya dalam kalau jumlah itu arti bahasa Indonesia adalah kalimat, susunan kalimat. Itu namanya kalau bahasa Arabnya jumlah. Bahasa Arab mengenal 2 macam bentuk kalimat, 2 bentuk kalimat atau jumlah, ini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah kalimat yang diawali oleh bentuk isim. Jadi setiap kalimat, susunan kalimat, ketika kalian menemukan bahwasanya dia itu diawali dengan ismiyah, dengan isim depannya, maka bisa dipastikan itu adalah jumlah ismiyah atau kalimat isim. Di sini musannif mencontohkan dengan Muhammadun yadhhabu ilal madrasati. Kita lihat di sini kata Muhammadun itu merupakan isim karena dia itu nama seseorang. Maka susunan kalimat setelahnya yadhhabu ilal madrasati, Muhammadun yadhhabu ilal madrasati, ini adalah kalimat isim karena diawali dengan kata isim. Bisa dipahami? Pokoknya setiap kalimat yang kalian lihat itu diawali dengan isim, maka bisa disebut dia kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Yang kedua ialah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Ingat, kalau tadi ismiyah itu diawali dengan isim, sekarang diawali kalimatnya dengan fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Contohnya di sini qara'a. Nah, qara'a ini kan fi'il, Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Di sini kalimatnya diawali dengan qara'a, yang mana qara'a itu merupakan fi'il, artinya membaca. Inilah penjelasan singkat dari 2 pembagian jumlah dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama jumlah ismiyah, yang mana kalian ketahui, yang sudah kita sama-sama bahas bahwasanya dia itu diawali dengan isim, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yang mana dia itu diawali dengan fi'il. Dalam bahasa Arab tidak ada macam kalimat yang lain selain kedua macam kalimat ini. Jika ada bentuk kalimat yang seakan-akan berbeda dengan 2 macam kalimat tersebut, maka sebenarnya kalimat itu hanyalah variasi semata. Maksudnya variasi itu sebenarnya itu dia termasuk dari jumlah ismiyah atau jumlah
fi'liyah. Maka setelah kita membahas ya jumlah, kita masuk pembahasan berikutnya yaitu uslub. Ketika sudah sampai ya di sini yaitu pembahasan uslub, ya ini sampai pada pembahasan tentang kalimat ya, yang kalimatnya tadi ya jumlah ya. Maka sebenarnya kita sudah sampai pada suatu puncak dari sebuah bahasa. Pemahaman konsepsi kata, frase dan kalimat ya, yaitu kalimat, tarkib dan jumlah. Dalam bentuk sederhana sudah cukup untuk memahami bahasa. Artinya ketika kita membahas bahasa Arab mulai dari satuan yang terendah, yaitu kata, kemudian berlanjut frase dan disambung dengan kalimat, maka kalimat di sini posisinya adalah menjadi satuan puncak untuk memahami sebuah ungkapan yang paling sederhana. Maksudnya musannif itu kan kita semester 1 sudah membahas tentang kata ya. Pembagian kata apa saja ya, kata isim ya, kata fiil dan huruf ya. Kemudian kemarin baru saja kita bahas tentang tarkib ya atau frase. Dan hari ini kita membahas tentang kalimat atau jumlah ya. Maka kalau sudah 3 konsep ini kalian pahami, maka sebenarnya sudah cukup untuk memahami sebuah bahasa Arab. Ya, oleh karena itu penjelasan tentang masalah ini sebenarnya sudah cukup sampai di sini. Namun ada baiknya dijelaskan pula tentang sebuah tema yang masih berkaitan dengan kalimat. Apa saja itu? Tema tersebut adalah pembahasan seputar gaya kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi ada yang namanya dalam susunan ya kalimat atau susunan jumlah itu ada gaya-gayanya tersendiri. Nah, ini perlu kita pelajari ya. Pembahasan tentang gaya kalimat dalam bahasa Arab termasuk hal yang cukup penting sebab keunikan sebuah bahasa yang membedakannya dengan bahasa yang lain justru terletak pada gaya kalimatnya yang khas ya. Dengan mengetahui gaya-gaya kalimat yang ada dalam bahasa Arab, kita akan lebih mudah memahami makna kalimat-kalimat yang ditulis dalam teks bahasa Arab. Gaya bahasa sebuah kalimat dalam bahasa Arab diistilahkan dengan sebutan uslub. Ya, uslub atau gaya bahasa ya. Ini dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 9 uslub. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu uslub asyarat. Apa itu uslub syarat? Uslub syarat ialah gaya kalimat ya yang mengandung makna syarat. Ya, syarat itu adalah sebuah sebab akibat yang akan dimunculkan dalam susunan kalimat tersebut ya. Adapun uslub syarat ini terdiri 3 unsur ya. Pertama jumlah syarat, yang kedua jawabus syarat, dan yang ketiga adalah adatus syarat. Yang perlu kalian ketahui ya, untuk uslub syarat ini ada 3 ya, ada 3 susunan ya, ada 3 unsur ya. Yang pertama ingat lagi jumlah syarat ya. Pertama itu adalah jumlah syarat. Yang kedua jawab syarat. Yang ketiga adalah adatu syarat ya. Apa itu jumlah syarat? Ya, jumlah syarat itu ialah jumlah yang terletak pada awal kata syarat, yang mana nanti fungsinya dia itu untuk menjelaskan ya apa yang nanti akan terjadi pada jawabus syarat. Ya, jawabus syarat ialah konsekuensi dari syarat. Ya, ada sebab, ada akibat. Kemudian ada tuh syarat ya, fungsinya dia adalah perangkat untuk menyambung uslub syarat. Maksudnya menyambung di sini adalah yang dia itu berfungsi untuk mengkaitkan antara jumlah syarat dengan jawab syarat. Contohnya di sini ya. May yahtarim nas yahtarimu. Ya, may yahtarim an-nasa yahtarimuhu. Barang siapa yang memuliakan orang-orang, maka orang-orang pun akan memuliakannya. Ya, jadi untuk uslubus syarat ini ya terjemahannya ada maka ya, ingat.
Ungkapan yahtarim an-nas pada kalimat di atas adalah kalimat syarat. Ya, yahtarim an-nas, ya, kalimat syarat. Jumlah syarat, ya. Ya, ini kalimat menjelaskan syarat yang dikemukakan si penutur. Ya, maksudnya jumlah syarat adalah kalimat yang menjelaskan syarat yang dikemukakan oleh si mutakallim, ya, atau penutur. Sedangkan ungkapan yahtarimuhu adalah jawab syarat, yakni kalimat yang menjadi konsekuensi atau balasan dari pekerjaan yahtarim. Ketika kalian menghormati seorang, maka kalian akan dihormati. Ya, dari pekerjaan yahtarim an-nasa, ya. Kedua ungkapan di atas disambung dan difasilitasi oleh huruf man, yang mana ia disebut adatus syarat, ya. Inilah yang dimaksud dengan uslub syarat. Ya. Adapun, ya, adat syarat, ya, di sini musannif menyebutkan adat syarat, kemudian maknanya. Yang pertama adat syarat in, ya, artinya jika. Yang kedua man, artinya barang siapa. Yang ketiga ma, artinya apa yang. Yang keempat mahma, bagaimanapun. Yang kelima mata, kapan saja. Yang keenam aina atau ayyana, ya, kapan saja. Yang ketujuh aina, dimanapun. Yang kedelapan ainama, dimanapun. Yang kesembilan anna, bagaimanapun. Yang ke-10 haitsuma, dimanapun. Yang ke-11 kaifama, bagaimanapun. Yang ke-12 ayyu, siapapun, atau apapun. Yang ke-13 lau, ya, jika. Yang ke-14 laula, jikalah tidak. Yang ke-15 lauma, kalaulah. Yang ke-16 ida, apabila. Yang ke-17 lama, ketika. Yang ke-18 kullama, setiap kali, ya. Jadi itulah tadi pembahasan kita hari ini. Kita cukupkan, yaitu tentang penjelasan jumlah dalam bahasa Arab dan juga tentang uslub, ya, dalam bahasa Arab. Yaitu di sini yang kita bahas adalah uslub syarat. Adapun tugas kalian hari ini ialah kalian menghafalkan, ya, pembagian jumlah dalam bahasa Arab beserta contohnya, ya, definisi dan contoh. Kemudian hafalkan juga uslub syarat, ya, apa aja itu pengertiannya uslub syarat. Kemudian unsurnya apa saja dari uslub syarat. Kemudian sebutkan 5 contohnya dari uslub syarat. Ya, jadi hafalkan pertama jumlah, ya, dalam bahasa Arab, definisi dan contohnya. Kemudian hafalkan juga uslub syarat, definisinya, kemudian unsurnya apa saja, dan sebutkan 5 contohnya. Ini tugas kalian hari ini, yaitu menghafalkan yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian buatlah video hafalan tersebut, ya, minimal 1 menit. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.